Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Ini pesan beliau. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah kemudian menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan. Jadi kalian pemuda-pemuda yang beruntung menurut saya tahu sebagian besar mahasiswa, kalau dari fasilitas pendidikan yang kalian miliki, keistimewaan ilmumu, kemudian kalian merasa tinggi, kalian menuntut untuk dilayani, untuk dihormati, kalian menganggap orang lain yang tidak setinggi kalian pendidikannya, orang yang hanya sibuk di sawah kerja, cari uang pontang-panting sebagai rendah, dan kalian yang tinggi, kata Tan Malaka, mending kalian tidak usah kuliah, tidak usah jadi mahasiswa. Buat apa? Orang tuamu membiayaimu. Mungkin sebagian pajak dari bangsa Indonesia itu termasuk fasilitas yang kalian nikmati di dunia pendidikan. Tentunya mereka menunggu kontribusimu untuk bangsa ini. Tapi kalau kalian kok terus menjelma jadi ningrat, jadi bangsawan yang minta dilayani, pekerjaannya hanya menuntut dan manja, kata Tan Malaka, mending gak usah kuliah kalau kamu akhirnya hanya jadi seperti itu. Ini menurut saya sindiran keras untuk teman-teman yang masih muda. Jadi kejarlah kemanfaatan dan kontribusimu yang bisa kamu berikan untuk bangsa ini. Saya sering dulu pakai istilah kesadaranmu. Semoga tidak sekedar kesadaran formalistik. Jadi kamu sekolah, kamu kuliah hanya ngejar gelar, hanya ngejar ijazah, hanya mengejar status nanti untuk mencari kerja. Setelah cari kerja kawin, setelah kawin punya anak, setelah punya anak membesarkan anak. Terus anakmu nanti juga begitu. Loh, kalau semuanya begitu, bagaimana bangsa ini bisa upgrade? Maka orientasikanlah fasilitas pendidikan yang kalian dapat tidak sekedar sebagai sarana untuk membuat kalian meningkat, memuncak, berkualitas, tapi juga kalian harus bertanya, apa yang bisa aku berikan pada yang ada di sekelilingku. Jadi ya langsung atau tidak, ya tidak hanya orang tuamu, ya mungkin rakyat Indonesia ini ikut membiayaimu. Jangan dikira fasilitas-fasilitas pemerintah itu ya dari mereka, ya tetap dari rakyat, sumbernya pajak. Maka kualitasmu harus jadi jalan untuk kontribusimu. Ini kritiknya Tan Malaka. Lanjut. Kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda. Di usia-usia kalian itu harusnya sih, normalnya itu ada banyak idealisme di kepalamu. Jadi ada banyak keinginan-keinginan ideal, cita-cita ideal, ya khususnya tentang hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang ingin kalian perjuangkan dan kalian wujudkan. Itulah kemewahanmu. Kenapa sih Tan Malaka menyebut anak muda? Apa kalau sudah tua enggak bisa Pak punya idealisme? Ya mungkin saja, tapi biasanya kalau sudah tua pikirannya macam sudah mikir istri, mikir anak, mikir sudah banyak yang dipikirkan. Makanya kadang-kadang kalian kaget, ya ini orang ini zaman mudanya vokalnya luar biasa, idealisme. Sekarang kok jadi kayak gini ya? Iya memang usianya sudah beda. Makanya di levelmu harusnya masih sibuk dengan idealisme. Ya meskipun saya tahu hari ini distraksinya banyak, yang menggodamu banyak, kalian terlanjur tahu banyak hal mengasihkan selain idealisme, sehingga kalian larut di situ. Entah itu HP, entah itu slot, entah itu kopi, entah itu iya, bukan gitu. Ayolah punya idealisme kalian. Kalian harus punya cita-cita bangsa ini harusnya seperti apa. Kalau kalian tidak punya itu, eman-eman masa mudamu. Karena hari inilah kamu bisa leluasa mencita-citakan apa saja. Karena nanti kalau tua, seperti saya bilang tadi, sandungannya banyak. Baik, ini sindiran yang kedua. Pokoknya terakhir ini untuk nyerang kalian.
Saya carikan yang tajam-tajam dari Tan Malaka. Terus, kata Tan Malaka, sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil itu sendiri. Jadi, kata Tan Malaka, ayolah, mumpung masih muda, kita masih punya banyak kekuatan, banyak daya, plus idealisme tadi. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Jadi lakukan yang kita mampu. Tidak apa-apa hasilnya tidak seperti bayangan. Pak, saya sudah melakukan ini, itu kadang-kadang ya demo segala, tapi ya tidak merubah keadaan, tidak apa-apa. Kenapa? Kata Tan Malaka, bukan hasil yang lebih penting, tapi caranya atau prosesnya. Kadang mungkin yang kita lakukan itu sepele sekali dan mungkin sama sekali tidak ngefek. Tapi setidaknya menunjukkan kepedulian kita, keberpihakan kita, dan lain sebagainya. Mungkin kadang-kadang kalau teman-teman, wah saya pengen mengkritik ini, mengkritik itu, tapi apa suara saya didengar ya? Apa efektif dan lain sebagainya. Kalau versi ini berarti ya, sampaikan saja. Didengar atau tidak ya monggo saja. Paling tidak kalian sudah menegaskan komitmenmu dan di mana kamu berdiri. Kalau dalam cerita tasawuf kan itu ada, meskipun saya tidak tahu validitasnya ya. Misalnya waktu Nabi Ibrahim dibakar, itu kan terus ada burung pipit yang kecil, yang itu terus ngambil air dengan paruhnya, terus gayanya dia menolong Nabi Ibrahim waktu dibakar. Jadi dikasih air cerit, gitu, terus dia nyari air lagi, cerit, itu diketawain sama temannya. Kamu itu mikir apa enggak sih? Api sebesar itu, kok kamu hanya pakai setetes air dari paruhmu? Apa ada gunanya yang kamu lakukan itu? Jawabannya burung pipit kecil itu tadi apa? Mungkin saja tidak ada gunanya. Tapi dengan saya melakukan ini, saya sedang menegaskan posisi saya. Bahwa saya ada di pihaknya Nabi Ibrahim. Dan itulah yang diridhoi oleh Allah. Itu gayanya burung pipit tadi. Jadi teman-teman tidak harus kemudian, Pak saya sudah melakukan ini tapi Indonesia ini, orang se-Indonesia ini memang susah. Lah ngapain kamu mikir orang se-Indonesia? Yang penting dalam ring jangkauanmu kamu bisa melakukan apa, ya lakukan saja. Saya pingin sih Pak menyampaikan lewat Instagram saya, tapi follower saya cuma 7 Pak. Itu pun siapa yang baca, siapa yang dengar, ya sudahlah, sampaikan saja. Kalau kamu yakin dan mantap bahwa itu sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang benar. Seperti apapun komentar dan sambutannya orang, jangan sampai jadi beban hatimu. Yang penting kelegaanmu bahwa kamu sudah melakukan dan memberikan yang terbaik yang kamu mampu. Baik, satu lagi untuk menyerang kalian. Ini kalimat yang juga tajam dari beliau. Padi itu tumbuh tidak berisik. Kalau berisik dia tidak bisa tumbuh. Ini mengkritik sebagian besar kita yang biasanya lebih ngejar hebohnya, ramenya. Jadi ini semacam mengkritik kedangkalan. Sering kali kita melakukan banyak hal tidak penting, tidak perlu, tapi secara heboh, sehingga yang penting-penting terlewatkan. Untuk teman-teman yang muda, padi tumbuh tidak berisik ini menurut saya wanti-wanti dari beliau pada anak-anak muda untuk asahlah dulu kemampuanmu, kapasitasmu, sedalam mungkin, secanggih mungkin, setinggi mungkin, dan sabarlah dalam proses itu. Mungkin memang pahit karena kamu tidak terkenal, karena kamu tidak dikenali orang, tidak dilihat orang, dan tidak apa-apa. Ini memang masih ikhtiar, masih upaya meningkatkan kualitas dirimu. Hari ini banyak terjadi anak-anak muda yang kesusu ingin terkenal, sementara dia belum terlalu matang. Padahal dia berpotensi eman-eman. Tidak apa-apa, kamu asah dulu dirimu sampai berkualitas, sampai siapa tahu nanti justru orang yang mencarimu, bukan kamu yang mencari like dan jempol dari orang lain. Dan tidak apa-apa, tidak disambut orang lain, tidak dirame-ramekan sama orang lain, asalkan kamu tumbuh jadi lebih hebat karena padi tumbuh tidak berisik. Ini mirip dengan yang disampaikan kalau dalam tasawuf itu oleh Syekh
Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau dalam kitab Hikam itu kan ada kalimat yang setara dengan kalimat ini menurut saya yang maknanya. Kata saya Ibnu Athaillah, judaka fi ardil humul. Jadi kuburlah dirimu di bawah tanah yang tersembunyi. Kenapa? Fan la yatimmu nata iju. Yang kurang dalam ditanam di dalam tanah, ya tumbuhnya kurang sempurna. Jadi kalau kita menanam sesuatu itu kan, kalau kedalamannya kurang, ya tumbuhnya juga tidak maksimal. Maka tanamlah sedalam-dalamnya itu. Idfin wujudaka fi ardil humul. Kita juga begitu. Jangan kesusu pingin tampil, jangan kesusu pingin eksis. Upgrade dulu kualitas dirimu. Caranya, mungkin kamu mengubur dirimu dulu dalam tanda petik. Untuk meningkatkan kualitas dirimu. Biar apa? Biar optimal pertumbuhanmu. Asahlah dirimu sedalam mungkin. Nah, jadi padi tumbuhnya tidak berisik. Tidak apa-apa, tidak rame, tidak apa-apa, tidak ada yang komen, tidak apa-apa. Kamu tidak sering posting. Asalkan saat kamu mengubur dirimu, pada akhirnya kamu tampil nanti sebagai sosok yang hebat, yang berguna, yang bermanfaat. Daripada kamu terburu-buru ingin tampil sekarang, kemanfaatanmu kurang maksimal. Baik. Saya kira itu ya, mungkin yang terakhir tadi agak pahit buat kalian. Biar ada momen nanti untuk lebih banyak merenung ya, mumpung ini ada waktu beberapa lama sebelum kuliah dimulai, mungkin bulan-bulan depan. Kalian mulai menata diri, seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya, mulai merancang bagaimana kalian bisa mengenal diri, self-awareness, menghargai dirimu, self-respect, menata dirimu sehingga bisa mandiri, bisa kuat, bisa hebat, self-reliance, dan pada akhirnya menghadapi hidup ini dengan self-confident. Semakin banyak orang-orang seperti ini, akan punya banyak pasukan hebat seperti seorang Tan Malaka. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.